Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yves Angel dari jurusan Teknik Industri UPH Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai planning dari mata kuliah manajemen perusahaan industri. Nah, berikut ini itu merupakan type of plans dalam organisasi yang paling populer, yaitu ada BRIT yang terdiri dari strategic versus operational, ada time frame, long term versus short term, ada specificity, directional versus specific, dan yang terakhir frequency of use, itu ada single use versus standing. Seperti yang terlihat, type of plans ini tuh tidak independen, di mana tuh dalam artian rencana strategik yang ini biasanya tuh long term, directional, dan single use. Sedangkan rencana operasional tuh biasanya short term, specific, dan standing. Rencana strategis ini tuh adalah rencana yang berlaku untuk seluruh organisasi dan menetapkan tujuan organisasi secara keseluruhan. Sedangkan rencana yang mencakup area operasional tertentu dari organisasi itu disebut sebagai rencana operasional. Kedua jenis rencana ini tuh berbeda karena rencana strategis tuh luas, sedangkan rencana operasional tuh sempit. Lalu rencana jangka panjang atau long term adalah rencana yang dengan kerangka waktu lebih dari 3 tahun. Kalau rencana jangka pendek itu atau short term itu untuk mencakup 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Secara intuitif tuh tampaknya rencana spesifik akan lebih disukai daripada direksional. Kenapa? Karena rencana spesifik tuh didefinisikan dengan jelas dan tidak menyisakan ruang untuk interpretasi. Rencana spesifik menyatakan tujuannya dengan cara menghilangkan ambiguitas dan masalah. Kalau rencana direksional itu bersifat fleksibel dan menetapkan pedoman umum. Lalu untuk yang ini, yang rencana sekali pakai atau single use, adalah rencana yang satu kali yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan situasi yang unik. Kalau untuk rencana standing atau tetap ini tuh adalah rencana yang berkelanjutan yang memberikan panduan untuk kegiatan yang dilakukan berulang kali. Di slide berikutnya saya akan memberikan contoh-contoh dari masing-masing type of plans ini. Pertama kita masuk ke BRIT dulu, yaitu ada strategic plan dan operational plan. Nah, untuk contoh rencana strategic plan ini saya mengambil perusahaan PT Indofood tuh yang menggunakan rencana strategi intensif dalam pengembangan pasar dan peningkatan kemampuan perusahaan. Di mana ada 3 strategi yang dilakukan, yaitu ada strategi penetrasi pasar. Strategi ini tuh berusaha untuk meningkatkan market share atas suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Dapat diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga, iklan, atau usaha promosi lainnya. Yang kedua ada strategi pengembangan pasar. Tujuan untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Yang ketiga ada strategi pengembangan produk, yaitu meningkatkan penjualan produk dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang sudah ada. Untuk yang rencana operasional, saya mengambil contoh Budi Gardening Supply Company, di mana menerapkan tujuan untuk meningkatkan tingkat produktivitas di dalam toko sebesar 25% dalam 6 bulan ke depan. Untuk memenuhi tujuan ini, Budi membuat rencana operasional yang seperti berikut ini, di mana ada tujuannya itu meningkatkan tingkat produktivitas di dalam toko sebesar 25% dengan tengah waktu itu 6 bulan. Sumber yang diperlukan adalah pelatihan pengembangan layanan, dan tugasnya itu mempelajari cara menyapa pelanggan yang benar, memahami harapan sehari-hari, dan sebagainya. Jadi ini merupakan rencana operasional yang dilakukan oleh Budi selama waktu 6 bulan. Nah, yang kedua tuh kita masuk ke time frame. Untuk rencana jangka panjang atau long term, saya mengambil perusahaan Apple, di mana tuh Apple tuh menerapkan rencana jangka panjang dalam pembuatan produknya. Kalau kita lihat dari produk-produk Apple yang berada di pasaran,
Inti tujuan dari Apple dalam membuat sebuah produk adalah untuk selalu membuat produk yang bisa bersaing paling tidak tuh untuk 2 tahun ke depan, bukan saat ini. Tentunya untuk melakukan hal tersebut, ratusan orang di Apple tuh harus melakukan pekerjaan, penelitian, dan lain-lain, di mana mengerjakan sesuatu yang sebagian besar pesaingnya tidak melakukan hal tersebut, yaitu melakukan visualisasi dari apa yang pelanggan inginkan dalam 2-5 tahun ke depan, berikut dengan arsitektur detail dari tiap visi yang dibuat. Kemudian dari detail tersebut, tiap divisi akan merancang lebih detail lagi untuk dapat memastikan produk mereka terpakai di masa depan, bukan di saat ini. Nah, untuk contoh yang rencana jangka pendek atau short term, saya mengambil perusahaan McD atau McDonald's. Rencana jangka panjang McD ialah terus melakukan inovasi menu untuk memuaskan pelanggan, di mana inovasi ini tuh selalu mengikuti tren yang sedang berkembang. Selain itu, McD juga memiliki program National Breakfast Day yang merupakan program tahunan McDonald, di mana program ini tuh membagikan sarapan gratis kepada konsumen. Oke. Selanjutnya kita masuk ke specificity. Untuk rencana directional, saya mengambil contoh perusahaan Apple juga, di mana rencana directional Apple ialah untuk memenuhi permintaan konsumen dan menerapkan teknologi terbaru ke dalam produk mereka untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan keuntungan. Kemudian untuk yang spesifik plan, saya mengambil contoh perusahaan Samsung yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka di industri elektronik. Pada perusahaan ini tuh Departemen R&D perusahaan menerapkan berbagai prosedur dan strategi tergantung pada perubahan kebutuhan konsumen global. Tahap perumusan strategi dan perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan konsumen. Fase perumusan strategis ditandai dengan tindakan spesifik seperti evaluasi lingkungan bisnis global, identifikasi target, dan analisis kinerja masa lalu. Aspek ini digunakan untuk mendapatkan strategi yang paling diinginkan untuk Samsung. Setelah mengidentifikasi strategi terbaik, tim yang tepat dikumpulkan untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Namun, rekomendasi spesifik memiliki potensi untuk mendefinisikan kembali kinerja masa depan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke frequency of use. Selanjutnya yaitu ada single use plan dan standing plan. Untuk rencana single use plan atau rencana sekali pakai itu seperti kita sedang membuat kegiatan di perusahaan, tetapi terjadi hal-hal yang di luar situasi yang kita harapkan, sehingga tuh mau tidak mau kita menggunakan rencana yang hanya pada saat itu juga dilakukan. Makanya itu disebut sebagai rencana sekali pakai dalam situasi tertentu. Yaitu kalau untuk standing plan berarti rencana yang tetap. Hal itu dapat ditemukan pada universitas maupun sekolah-sekolah, di mana pasti setiap kegiatan acara mereka tuh harus menyusun laporan kegiatan yang isinya harus sesuai dengan format dan standar yang telah ditetapkan oleh tiap lembaga mereka. Dengan demikian, para mahasiswa atau murid dapat mengikuti peraturan tersebut yang sudah ditetapkan secara berkala. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan bagaimana cara manajer merencanakan sesuatu secara efektif di keadaan yang dinamis. Terdapat dua topik yang akan kita bahas, yaitu ada in uncertain environment, manager should develop plans that are specific but flexible. Yang kedua, managers need to recognize that planning is an ongoing process. Jadi itu dalam lingkungan yang tidak pasti, manajer harus mengembangkan rencana yang spesifik tetapi fleksibel. Meskipun ini mungkin tampak kontradiktif, tapi itu sebenarnya tidak nih. Agar bermanfaat, rencana itu memerlukan beberapa kekhususan, tetapi rencana tersebut tidak boleh dibuat kaku. Manajer perlu menyadari bahwa perencanaan adalah proses yang berkelanjutan. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan meskipun tujuan dapat berubah karena kondisi pasar yang dinamis.
mereka harus siap nih untuk mengubah arah jika kondisi lingkungan yang memungkinkan. Fleksibilitas ini tuh sangat penting karena rencana diimplementasikan. Manajer harus tetap waspada terhadap perubahan lingkungan yang dapat berdampak pada implementasi dan merespon sesuai kebutuhan. Perlu diingat juga bahwa bahkan ketika lingkungan sangat tidak pasti, penting untuk melanjutkan perencanaan formal untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja organisasi ataupun perusahaan. Nah, jadi contoh perusahaan yang saya ambil adalah perusahaan KFC itu di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. KFC memiliki lebih dari 700 cabang di seluruh Indonesia, yang di mana tuh KFC juga banyak mendirikan restorannya di mall. Untuk bertahan di kondisi pandemik ini, KFC melakukan perencanaan di mana perusahaan ini membangun tenda di sekitar mall untuk mengambil orderan sehingga suasana KFC tetap ada atau tetap terjaga. Lalu KFC juga menerapkan inovasi baru yaitu mengedukasi para konsumen untuk menghangatkan kembali ayam KFC yang sudah dibeli dan memberikan tips untuk berkreasi menggunakan produk dari KFC ini. Jadi ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.